Oke ya. Baik. Yang berikutnya di materi yang berikutnya, masalah neural network ini juga saya akan berikan ini khusus. Sebenarnya ini digunakan bisa untuk image processing maupun text processing. Gitu ya. Nama arsitekturnya dikenal dengan istilah CNN, di Convolutional Neural Network. Secara intinya dia sebenarnya sama-sama juga dengan MLP ya. Jadi dikatakan di sini adalah bentuk ekstensi atau bentuk lanjut dari model tradisional perceptron. Dia diletakkan pada tiga fondasi. Yang pertama disebut ada localized fields. Localized fields itu adalah kalau yang kita lihat objek yang ada pada gambar atau nantinya bisa di matriks atau nilai-nilai dari ekstraksi ya dari gambarnya. Yang kedua share weight. Share weight itu kalau kita lihat adalah filternya, bobotnya atau kernelnya. Gitu ya kalau kita bicara di bahasa pemrogramannya kernelnya, tapi kalau dalam itu bobotnya atau filter. Ya. Yang ketiga adalah sampling atau nanti istilahnya pooling. Kayak poolingnya ada spatial, temporal, dan subsampling. Bentar sebelum saya berlanjut, suara saya bisa kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Ya. Adelia Fikri Gandhi ini nggak pakai ini ya, Ibrahim Baby Bimo. Ya. Oke ya. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, Anda bisa ya kalian lah, kamu bisa lihat di beberapa paper yang sudah terbit. Ini memang dibuat oleh si Lechun ya tahun 98. Sudah lama sih sebenarnya, tapi pemanfaatan powerful-nya baru ada tahun 2009-10 sini ya. Itu baru kelihatan CNN itu cocoknya bagaimana. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kalau kita lihat situ ada gambar contohnya. Jadi saya bicara pada layer yang pertama itu conversion layer atau yang tadi dikenal dengan local receive field gitu ya. Nah, di dalam bentuk arsitektur ini yang Anda lihat ada sebelah kiri atasnya ya, sebelah kiri atas itu ada matriks 301, 50 dan seterusnya gitu, yang ke bawahnya barisnya 32 dan seterusnya. Ya. Yang awal ini gitu ya, yang disebut ini receive fields ya, yang tadi dikatakan receive fields itu adalah bagian ininya yang saya ini kan. Kemudian ini adalah bagian receive fields-nya yang saya lingkari ini ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah filter atau kernelnya atau konvolusinya, kalau kita kenal itu adalah bagian yang kecil ini. Ya. Nah, yang kecil ini adalah konvolusinya nih. Itu -1, 0, -2, 02, -1, 01 ini disebut filternya atau konvolusi filter. Dan yang terakhir adalah belum ada itunya, Pak. Belum ada share screen-nya. Oh, belum ada. Sebentar ya. Iya, Pak, belum ada, nggak jadi kelihatan sekali. Oke, nanti saya coba dulu. Saya ulang lagi share screen-nya ya. Halo, gimana ini sekarang? Ada? Share screen-nya ada nggak? Ada, Pak. Keluar ya. Saya ulang ya. Silakan, Pak, diulangin, Pak, yang bagian gambar tadi. Iya. Saya ulang dulu ya. Nah, yang Anda lihat itu, yang kamu lihat di layar monitor kamu, itu ada beberapa ilustrasi ya, ada beberapa 3 matriks yang paling besar, yang kecilnya, kemudian yang besarnya lagi. Nah, bagian ini itu memenuhi sifat yang ini tadi ya. Ada local receive field. Yang mana local receive field? Yang ini. Yang sebelah sini gitu.
Yang matriks yang awal ini local reserve field, gitu ya. Kemudian bagian yang kedua, ini yang disebut konvolusinya atau filternya, gitu ya, konvolusinya atau filter yang matriks kecil ini nih. Nah, yang ketiga, ini ada yang baru masuk. Oke ya. Baik, bagian yang ketiga ini adalah hasilnya gitu dari operasionalisasi filter dengan reserve field-nya atau matriks awalnya lah. Nah, kamu lihat di sini ini adalah matriks yang saya lingkari ini ya, yang saya beri tanda X. Nah, ini adalah matriks awalnya. Kemudian lakukan operasi, ini ada di layar kecil gitu ya. Itu adalah operasi matriksnya, jadi -1 itu adalah nilai filternya yang dikalikan 3 isinya dari matriks reserve field-nya gitu ya. Nah, oke ya. Di conversionalizer diberisikan ada filternya tadi yang ini yang saya katakan. Yang ada misalkan saya menulis CNN 3x3 gitu ya. Itu artinya ada matriks 3x3 ya. Jadi ada matriks 3x3. Kemudian dengan 3 kanal ya. Artinya disebut 3 kanal ini karena kalau dalam gambar, kalau kita menggunakan gambar berwarna gambar ya, kalau pemrosesan ada image ya, itu ada istilahnya RGB. Nah, RGB itu berarti kita memiliki 3 matriks bertumpuk, satu untuk red-nya yang sebelah sini, kemudian untuk green-nya dan untuk blue-nya. Jadi ini sebenarnya ada 3 tumpuk ke belakang. Ya. Nah, kemudian ada istilah convolving-nya. Convolving itu nanti sliding filter. Jadi nanti ada istilah dalam CNN itu adalah stride. Nanti kalau Anda dengar ya, ada istilahnya stride. Nah, apa itu stride? Stride itu adalah pergeserannya. Jadi kalau stride-nya 1 berarti saya setiap matriksnya itu bergeser 1. Jadi dari awalnya yang sebelah sini kemudian akan bergeser ke sebelah sini. Ini kemudian 3x3 berikutnya. Kemudian sama lagi di sini 3x3 berikutnya. Terus ke sini dan seterusnya. Proses perhitungannya sama. Yaitu seperti yang saya tunjukkan di tanda centang di sini ya. Nah, hasilnya itu adalah senternya di sini. Jadi kalau saya mengisikan nilai ini semua, ini sungguhnya mengisi nilai yang kecil ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Hasil yang tadi kita katakan ini ada yang disebut feature map. Feature map itu adalah output gitu ya, output dari hasil operation konklusi tadi ya. Jadi kalau nanti kamu dengar ada istilah feature map atau action map dalam CNN, itu adalah hasil ya, output dari operasi convolving tadi. Ya. Dikatakan di sini adalah hasil elemen wise multiplication. Elemen wise multiplication adalah perkalian matrik. Jadi seperti yang tadi saya katakan, yang saya jelaskan sebelumnya, ini bentuknya yang tanda centang ini, gitu ya, itu cara menghitungnya. Oke ya. Nah, contoh misalkan di sini dikatakan ada input matriksnya itu 7x7, itu artinya matriks yang ada di sini adalah 7x7 nilainya. Jadi kalau saya punya 7x7, berarti saya punya matriks seperti ini. Ya. Jumlahnya 7 ke bawah, barisnya dan kolomnya juga adalah jumlahnya 7. Itu namanya 7x7. Kemudian filter 3x3, berarti matriksnya 3x3 ini sebagai filter kernel, sebutan lainnya kernel atau konvolusinya. Matrik konvolusi. Nah, ini 3x3. Ini 1 sampai 3, yang di bawah juga 1 sampai 3. Nah, kemudian istilah sliding. Tadi sliding itu pergeserannya. Karena convolving-nya ini, matriksnya ini akan dimasukkan ke operasi seperti ini.
dia akan mengambil 3 bagian, atau nah seperti ini, dia akan mengambil, ya. Nah, ada istilah padding. Padding itu adalah penambahan setiap sisi dalam satu matrik. Jadi kalau saya punya 7 ini, kalau paddingnya 0, berarti saya nggak nambah apa-apa. Kalau paddingnya 1, maka setiap baris dan kolom ini saya tambah 1. Saya tambah 1 kolom, ya. Tapi semua isinya adalah nilainya 0. Padding ini, kalau dalam CNN, ini digunakan untuk membantu supaya semua nilai itu bisa masuk ke dalam perhitungan. Karena kalau saya hanya menggunakan tadi 7 kali 7, kemungkinan ada nilai yang tertinggal. Ya. Nah, berapa sih hasil outputnya? Nah, hasil outputnya mengikuti dengan rumus yang saya tulis ini. Ini adalah rumusnya. Ya. Kita lihat di atas. Rumusnya itu adalah W min F plus 2P dibagi S plus 1. Nah, W-nya itu adalah input size-nya. W itu adalah input size-nya, sedangkan F-nya itu adalah filter atau convolution-nya atau convolution layer-nya. P-nya itu padding kalau ada, gitu ya. Kemudian S-nya itu sliding atau slide. Jadi kalau saya punya matrik inputnya 7 kali 7, filternya 3, slidingnya 1, paddingnya 0, maka kita bisa masukkan berapa sih output yang terjadinya, ya kita tinggal masukkan. Ya, ini receive fields-nya itu adalah tadi 7. Ya, seperti yang di sini. Kemudian F-nya itu adalah filternya 3, sorry. Ini di sini. Nah, kemudian ditambah 2P, ukuran padding-nya. Kebetulan padding-nya adalah 0, berarti 2 dikalikan 0. Dibagi dengan S ditambah 1. S-nya itu adalah sliding-nya atau slide. Di sini sliding-nya 1, berarti tambah 1 itu 2. Jadi kalau kita masukkan ke rumus di sini, fakta di sini, maka matrik yang diperoleh itu adalah seperti ini. 7 dikurangi 3 ditambah 2 dibagi 1 tambah 2 hasilnya 5. Artinya nanti kita akan mendapat matrik yang bertur 5 kali 5 setelah dilakukan operasi convolution. Ini baru tahap pertama ya. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan dibuka kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oh, belum ada. Baik, kalau belum ada, saya punya mainan. Saya punya matrik input itu 8 kali 8. Iya. Kemudian saya punya matrik konvolusinya itu adalah katakanlah 5 kali 5. Ya. Kemudian paddingnya itu 1. Gitu ya. Kemudian slidingnya itu 2. Gitu ya. Nah, pertanyaan, kira-kira matriks outputnya berapa? Nih. Oke, W-nya berapa? Silakan jawab. 8. Oke, W-nya 8. Berapa nilai filternya atau matriks konvolusinya? 5, Pak. 5. 5. Ya. Oke, good. Kemudian paddingnya berapa? 1. 1. Sliding atau stridingnya? 2. Baik. Good. Kira-kira berapa hasilnya? Matriks outputnya. Coba dihitung dengan rumus W min F plus P plus 2P dibagi S plus 1. Berapa kira-kira? Perhatikannya. Min 5 ya, Pak? 5 ya? 5. Ada yang 5, ada yang setengah. Gini nih, hati-hati nih ya. Nah, tuh. Berapa jawabannya? 8 dikurang 5, 3.
tambah 2, 5. 5 dibagi 1, 5 ditambah 1 berapa? 6. Jadi matriksnya 6 kali 6. Iya, Coba Pak, hitung. 6 kali 6 kan? Iya, ya benar, Pak. W-nya 8 kan? Ini Dikurangi 5 berapa? 3. 3. 3 ditambah 2 berapa? Kan 2 kali P kan? Iya, Pak, benar, 5 lagi. Jadi 3 kan? 5 ya? 5 ya? 5 dibagi 1 kan 5 kan? Kemudian ditambah 1 berapa? 3,5. Ah, 3,5. 6, Pak. 6. Siapa yang jawab 3,5 itu? Ngitungnya gimana? Pak. Iya. Salah, Pak. Salah. Apa-apa lah. Kirain dibagi. Ya. Itu jadi hasilnya adalah 6. Matriks outputnya adalah 6 kali 6. Gitu ya. Nah, ini cara menghitung mudahnya. Kalau kamu nanti buat program, berarti matriks outputnya hasilnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, layer yang terakhir, yang berikutnya adalah pooling gitu ya. Nah, karena kalau kita masih mempertahankan matriks yang awal input yang cukup besar, itu akan berakibat kepada perhitungannya semakin panjang dan lama gitu ya. Nah, di CNN itu ada teknik, ya ada satu tempat namanya max pooling. Max pooling ini dia bertugas untuk membuat satu reduksi matriks ya, atau reduksi dimensi dari matriks outputnya gitu ya. Nah, teknik pooling itu ada 3 teknik ya. Ada yang dinamakan max pooling, ada average pooling, ada sum pooling. Ya. Kalau tadi kita bicarakan ada 8 kali 8 hasil matriksnya gitu ya. 6 kali 6. Kalau kita menggunakan teknik pooling, hal yang sama itu dilakukan. Mungkin jadi misalkan jadi berkurang 4, dikurang setengahnya, jadi matriksnya 3 kali 3 gitu ya. Nah, kegunaan dari max pooling ini tidak merubah arti ya, tidak berubah makna dari nilai matriksnya. Cuma dia hanya membantu mempercepat supaya tidak terlalu banyak di dalam proses konklusinya nanti. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini contoh. Anda bisa lihat contoh perhitungannya. Ini konklusi ilustrasinya, Anda bisa lihat. Ya. Saya nggak tahu animasinya jalan nggak ini ya. Nah, ini ceritanya itu saya baca satu buah gambar tertentu ya. Nah, gambar tertentu itu punya 3 warna. Ada red, yang sebelah sini ya. Ini ada red, ada green, ada blue. Yang di dalam ini adalah intensitas warna red, intensitas warna green, dan intensitas warna blue. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan CNN ini pasti kalau gambarnya RGB, ya kalau gambarnya RGB itu pasti matriks kanal yang terbentuknya itu lengkap 3. Red, green, blue itu ke belakang ya. Jadi kalau saya gambarkan sebenarnya matriknya seperti ini. Ini ada matrik red, kemudian di belakangnya ada matrik blue, green gitu ya. Kemudian di belakangnya lagi ada blue. Nah, sebenarnya begini. Ya. Nah, ini semua nanti dikalikan dengan konvolusinya gitu ya. Konvolusinya di sini kebetulan 3 kali 3 filternya ya, atau bobot bobot konvolusinya itu 3 kali 3 yang ini. Yang Anda lihat matrik yang kecil di bawahnya nih, saya centang ya. Ya. Nah, ini ada nilai-nilainya nih. Ini sebenarnya nilai-nilainya itu diambil dari, Anda bisa perhatikan slide yang di atas dari jalan-jalan gitu ya. Dia bisa bergeser gitu ya sampai matriknya selesai. Nah, contohnya di bawah itu hasilnya 314, 318 ya, itu kan hanya animasi dia bergerak terus. Ditambah minus 14, ditambah 653. Ini cara menghitungnya atau cara operasionalisasi dalam bentuk numeriknya seperti itu. Nah, yang kemudian ini ditambah 1 bias. Jawabannya adalah ini gitu ya.
setiap nilai yang diisikan ini sebenarnya operasinya tadi yang saya lakukan tadi. Ya. Oke ya, nah ini bentuknya. Pertanyaan yang lain, kalau sel gambar yang dibacanya itu ternyata hitam putih atau grayscale. Nah, hitam putih atau grayscale ini dia cuma punya satu matriks input saja, tidak seperti warna. Ya. Kalau warna, tadi ada 3, red, green, blue. Kemudian kalau matriks grayscale dia hanya punya satu matriks saja sebagai matriks input. Oke ya, saya lanjut. Ini adalah arsitektur channel yang lebih kompleks. Itu ada loop fase. Inputnya itu adalah karakter A. Gitu ya, karakter A yang dibuat matriks 28 kayak 28. Pertanyaan saya, angka 1 itu apa ya? Angka 1 itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Silakan jawab. Yang mana tuh, Pak? Yang angka 1 yang mana tuh? Ini. Bentar ya. Lihat layarnya di layarnya ada tapi ya. Share screen-nya ada nggak? Ada, Pak. Karena ini angka 1 ini nih yang saya tunjuk nih. Ada tunjuknya? Ada, Pak. Oke, ini angka 1 ini apa ya sebenarnya? Coba. Ada yang tahu? Oke, tadi yang saya katakan kalau kita gambarnya berwarna itu pasti ada red, green, blue. Tapi karena ini hitam putih, grayscale itu cuma ada satu. Makanya di sana tulisnya satu, artinya cuma satu kanal ya, atau satu channel. Jadi nggak ada tumpukan red, green, blue, ini cuma warna hitam putih aja di sini. Makanya dia di sini satu. Beda kalau saya tulisnya seperti ini, 28 misalkan ya, dikalikan 28 dikalikan 3. Ini artinya di belakangnya ini ada lagi 1. Ini kalau kita bicara matriksnya warna. Oke ya. Nah, itu 1 itu artinya kanalnya atau berapa banyak matriks input yang diperoleh. Nah, kemudian dari matriks input itu dengan menggunakan konvolusi 5 kali 4 ya, dengan value padding. Value padding itu artinya tidak ada paddingnya 0 gitu ya. Maka dihasilkan matrik yang barunya adalah 24 kali 24 dikali kanalnya ya. Dia 28 kali 5 berarti tinggal aja 28 minus 5 gitu ya, ditambah 0, 2 kali 0, 28 minus 5 itu berapa? 23 ya. 23 ditambah paddingnya tadi 0, berarti 0 dibagi 1, kemudian bisa tambah 1, 24. Betul ya? Ini hasilnya adalah 24, matriks output. Nah, kemudian dari matriks itu dibuat max polling gitu ya, 2 kali 2 sehingga diperoleh nilai yang baru ya. Nah, nilai yang baru ini kemudian operasinya sama ya. Kemudian ini adalah matriks yang baru setelah max polling, maka dikonvolusi lagi dengan kernel yang sama 5 kali 5 dengan value paddingnya 0. Ya. Kemudian didapatkan 8 kali 8 final matriks ini. Ya. Nah, yang berikutnya dilakukan max polling lagi. Nah, hasil dari rangkaian CNN ini, gitu ya, sampai sini, gitu ya, maka diperoleh matriks yang paling akhir. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin proses di selanjutnya di neural network, maka matriks tadi harus kita flatten namanya. Ya, ini proses flatten. Flatten itu
yang tadinya matriknya seperti ini 4 kali 4 itu akan dibuat panjang sebanyak N. Kalau 4 kali 4 kali N2 itu berarti kalau kita lihat satu kotak ini ada 16. Jadi ini 1 sampai 16 nilai. Kemudian dilanjutkan. Karena ini ada N2, berarti berapa kanal kita nggak tahu. Ya nanti dilanjutkan lagi sebanyak 16 sampai bawah ini ya. Lanjutkan lagi sampai sebanyak N2. Contoh misalkan ininya nanti N3, berarti matriks yang bertumpuknya ini cuma 3. Kalau 3 ya udah berarti 1 sampai 16 ditambah 16. Ya pokoknya 16 kali 3 lah, ada 58 input, jadi panjang seperti ini vektornya. Yang tadinya matrik ini berubah jadi vektor 1 sampai tadi ya 50, 16 ke 58. Nah, karena di dalam neural network di bagian sini ya, dia nggak bisa prosesnya nih, yang ini nggak bisa proses kalau matriknya tidak dalam bentuk vektor. Nah, vektornya ini seperti ini. Jadi kalau saya punya N-nya 3, ya 16 kali 3, jadinya 58 kotak atau 58 elemen. Jadi ini 58 elemen, kemudian ini adalah neuron MLP-nya. Jadi sebanyak N3 unit. Nah, yang berikutnya, operasi ini sampai ini menggunakan yang aktivasi relu, gitu ya. Jadi relu ini hanya untuk melakukan operasi linearnya, kemudian fully connected-nya. Nah, ini ada istilah dropout. Ya. Dalam CNN, istilah dropout itu adalah kita mengurangi jumlah neuron. Intinya tadi supaya dia cepat memenuhi hasilnya atau bisa menghindari overfitting. Nah, kemudian dari dropout ini di sini ada istilah output-nya ini. Nah, output-nya itu nanti menggunakan fungsi yang dinamakan fungsi softmax gitu ya. Kalau Anda dengar itu ada fungsi softmax. Fungsi softmax itu sebenarnya bisa penjumlahan dari masing-masing fully connected-nya dari masing-masing node ini. Karena node ini kan menghasilkan nilai ini satu-satu. Ini ada nilainya nih, keluarannya. Gitu. Nah, kalau dalam istilah fully connected itu, ya, itu adalah layer output-nya. Itu ada 0, 1, 2, 3, sampai 9, itu adalah klasifikasi bentuk gambar ini kira-kira cenderungnya ke huruf apa. Gitu ya, itu ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, mungkin saja kelas 0 itu huruf A. Yang kelas 1 juga huruf yang lainnya, 2 dan yang lain. Oke ya. Baik, saya lanjutkan ini ilustrasi dari CNN secara lengkapnya. Proses perhitungannya sama seperti ini. Oke, nah ini contoh tadi. Kenapa saya selalu bilang 3 warna, atau 3 matris, karena ada 3 warna. Itu CNN 3 kali 3, karena dimulai dari 4 sampai 512 kanal. Citranya misalkan ukuran 224 kayak 224 tadi. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Oke, ini ilustrasi yang lainnya nih. Ada bentuk gambar gitu ya. Diambil satu titik tertentu, kemudian dijadikan fitur maps-nya. Nah, gambar itu sebenarnya banyak. Kita nggak tahu gitu dalam gambar itu gitu ya. Kemudian dihasilkan outputnya fitur map namanya tadi. Ya, yang ini adalah output. Dari output diambil lagi, digitalisasi ya menjadi fitur map yang baru, kemudian fitur map yang baru, dan hasilnya adalah output yang sungguh ya. Nah, itu ada contoh singkatannya, itu ada convolutional layer, sampai mana gitu, sampling layer sampai mana, kemudian ada convolutional layer, kemudian ada juga subsampling atau tadi pooling ya. Terakhir adalah NLP-nya ya.
Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Halo? Pak, MLP itu apa ya, Pak? Yang MLP? MLT multi layer perceptron. Oke. Itu singkatan. Kenapa disebut MLP? Karena memang matriks yang proses CNN yang paling terakhir itu menggunakan proses arsitektur MLP gitu. Makanya disebutnya fully connected. Kenapa disebut fully connected? Karena setiap neuronnya itu memiliki full prosesnya kepada neuron yang berikutnya. Gitu ya. Nah, khusus yang paling akhir ya. Jadi CNN itu dia sampai sini, kemudian yang paling akhir ini fully connected-nya bagian sini. Ya. Prosesnya kenapa disebut MLP fully connected MLP? Karena memang awalnya kan kalau neuronnya itu kan dari MLP, multi layer perceptron. Cara prosesnya forward dengan backward. Jadi forward propagation dengan backward propagation. Itu kan adanya di MLP sebenarnya. Nah, proses itu hanya diambil pada layer yang paling akhir. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Saya tunggu. Pak, tadi itu ada istilah yang max pooling dan lain-lain itu buat reduksi dimensi gitu ya? Betul. Betul. Berarti dia mekanisme kerjanya itu mirip gak sih sama kayak PCA sama LDA gitu atau hampir mirip? Khusus? Tapi ini ada cara kerja sendiri, subsampling yang pernah saya tahu, nanti nilai-nilainya itu bisa dirata-ratakan gitu. Ambil 4 kotak, misalkannya ini saya punya matrik asal, misalkan, nah, misalkan begini ya, ini hasil output dari CNN. Misalkan 8 kayak 8. Gitu ya. Nah, ketika saya melakukan pooling, matriknya direduksi setengahnya, jadi 4 kali 4. Nah, ketika dia mengisi setiap sel-sel yang ada di matriks 4 kali 4, berarti dia kan harus tahu dari sini nilai-nilainya. Nah, ini ada yang saya lingkarin ya, ini cek cross, X. Nah, X ini dapat dari mana? Ya, dari reduksi dari nilai-nilai yang ada di sini. Seharusnya bagaimana? Ya mungkin bisa menggunakan filter juga atau apa gitu ya. Sehingga nanti bisa masuk di sini. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Saya tunggu.